Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab soal deret angka TIU CPNS yang seringkali muncul pada saat ujian CPNS dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi sebelum itu, teman-teman harus memahami dulu konsep deret angka dan teman-teman bisa menonton videonya di channel kami ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama ya. Di sini kita sudah memiliki barisan angka yaitu 30, 36, 24, 48 dan 0 dan titik ya. Nah, sekarang kita petakan terlebih dahulu yang mana suku angka pertama ya. Jadi ini suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, suku angka keempat, suku angka kelima dan suku angka keenam. Jadi yang ditanyakan adalah suku angka keenamnya ya teman-teman ya. Nah, tentu saja dalam penyelesaian deret angka, teman-teman bisa menggunakan banyak metode ya. Ada metode Fibonacci, ada metode larik ya, deret larik, ada metode bertingkat dan ada metode campuran ya, deret campuran. Nah, di sini kita uji coba satu persatu ya. Kalau kita gunakan deret Fibonacci tentu saja sudah tidak tepat ya, karena deret Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, di sini kalau 30 tambah 36 adalah 66, sedangkan di sini hasilnya 24. Berarti deret Fibonacci sudah tidak tepat kita gunakan pada jenis soal seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut, kita gunakan deret larik. Nah, deret larik ini biasa saja seringkali kita uji coba pada soal deret ya, seringkali berlaku untuk soal deret angkanya untuk metode deret larik ya. Nah, untuk metode deret larik itu sendiri itu ada 3 ya. Kita uji coba dulu deret satu larik ya. Kita uji coba untuk deret satu larik. Kita tuliskan kembali untuk soalnya 30, 36, 24, 48, 0 dan suku angka ke-6 yang akan kita cari. Nah, deret satu larik itu polanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini lariknya. Jadi deret satu larik itu tidak ada angka yang suku angka yang terlangkahi ya. Nah, kalau teman-teman sudah menonton konsep deret larik dari video saya, maka teman-teman bisa memahami sebenarnya ya. Nah, kita langsung saja. Di sini kalau kita menggunakan metode deret satu larik, ya kita uji coba ya. Di sini kita gunakan operasi penjumlahan atau operasi yang lainnya yang tepat ya teman-teman. Nah, pertama kalau kita lihat di sini 30 ke 36. 36 ini lebih besar daripada 30, itu berarti kita gunakan dulu operasi penjumlahan ya. Angka 30 ini kita bisa jumlahkan berapa sehingga dia bisa menghasilkan 36. Ya, berarti kita tambahkan dengan 6 ya. Kemudian 36 dengan 24, ternyata nilai 36 ini nilai sebelumnya lebih besar daripada nilai yang ada di sini atau 24-nya ya. Itu berarti kita gunakan operasi pengurangan ya. Nah, kita gunakan operasi pengurangan 36 di berapa dikurang berapa menghasilkan 24 ya. Berarti nilainya adalah 12 ya, minus 12 atau dikurang 12. Nah, kemudian di sini 24 ke 48 ini berarti lebih besar 48-nya ya. Berarti 24 ini harus ditambah dengan 24 ya, berarti plus 24. Kemudian 48 ke 0 berarti 48 ini harus dikurang dengan 48. Nah, kalau teman-teman di sini kita perhatikan ternyata polanya acak teman-teman ya. Polanya acak, tapi agak membingungkan juga kalau kita gunakan deret dua larik ya. Deret dua larik, apalagi kita gunakan deret 3 larik, agak tidak tepat kita terapkan pada jenis soal seperti ini. Karena kalau kita gunakan deret dua larik, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Tentu saja kita hanya bisa mendapatkan nilai yang ada di sini, tapi untuk menentukan nilai yang ada di sini tidak bisa dijadikan suku angka yang ada di sini untuk menentukan nilai yang ada di sini. Ya, itu berarti sudah tepat kita gunakan deret satu larik ya. Nah, pertanyaannya kalau ini acak ya, berarti kita bisa gunakan deret bertingkat ya, deret bertingkat. Dimana kita cari lagi bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan nilai yang ada di sini. Nah, untuk menentukan nilai yang ada di sini,
ya yang menjadi jembatannya, maka kita terlebih dahulu mencoba membuat pola deret yang ada di atas sini ya. Nah, larik di bagian atas, larik atas yang kedua ya. Kita coba plus 6 ke minus 12 ya. Ini mesti kita apakan teman-teman? Apakah kita gunakan operasi penjumlahan ya atau pengurangan ya? Kalau kita kurangi berarti 6 ini harus dikurang berapa untuk menghasilkan minus 12. Nah, ternyata kalau kita buat perumpamaan berarti di situ harusnya minus 18 ya. Minus 18. Kita coba minus 18. Kita coba minus 18 ya. Kemudian di sini minus 12 ke 24 ya. Ternyata kalau kita perhatikan di sini minus 12 ke 24 berarti minus 12 ini harus ditambah ya, karena hasilnya positif di sini. Minus 12 ditambah berapa menghasilkan 24, berarti 24 tambah 12 itu 36 ya, 36. Jadi harus positif 36. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terlalu acak juga teman-teman ya. Oleh karena itu kita gunakan operasi yang lainnya ya. Kita gunakan operasi yang lainnya. Semisal kita gunakan perkalian. 6 kali berapa menghasilkan minus 12. Itu berarti kita bisa gunakan kali minus 2 ya. Kali minus 2 berarti 6 kali minus 2 maka hasilnya minus 12 ya. Oke, ini bisa kita gunakan. Kita buktikan apakah tetap masih acak atau menghasilkan pola yang sama ya. Ya minimal sama-sama angka 2 ya. Nah, di sini minus 12 kita kalikan berapa sehingga menghasilkan 24 ya. Berarti ini nilainya positif ya. Nah, berarti ya di sini kita kalikan dengan juga minus 2 ya. Minus 12 dikali minus 2 maka hasilnya positif 24. Oh, ternyata pola ini bisa kita gunakan ya. Kita buktikan lagi apakah terbukti di sini kali minus 2. Kita cari ya. 24 dikali minus 2 ternyata setelah kita cari nilainya adalah minus 48. Itu berarti pola yang tepat bisa kita gunakan di sini untuk mencari nilai yang ada di sini. Maka teman-teman kita bisa gunakan pola kali minus 2. Itu berarti minus 48 dikali dengan minus 2 maka menghasilkan positif 96. Positif 96 ya, positif 96. Itu berarti di sini 0 ditambah positif 96 maka hasilnya adalah 96. Jadi suku ke-6-nya adalah 96. Itu berarti nilai jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah penyelesaian untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita beralih ke contoh soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, pada soal yang kedua ini kita memiliki barisan angka yaitu 9, 25, 23, 57, 19 dan suku angka yang akan kita cari. Kita petakan dulu. Ini suku angka pertama, suku angka kedua, suku angka ketiga, suku angka keempat, suku angka kelima, suku angka keenam. Jadi suku angka keenam yang akan kita cari. Kalau kita perhatikan di sini, tentu saja kita menggunakan beberapa konsep deret. Ya, pertama kalau konsep Fibonacci sudah tidak tepat ya. 9 tambah 25 harusnya 34 di sini ya, tapi ini 23 ya. Nah, kalau kita menggunakan deret larik, ternyata hanya deret satu larik yang bisa kita gunakan karena sudah tidak tepat kita gunakan deret 2 larik seperti ini ya, teman-teman. Terlalu kecil atau terlalu pendek barisan angkanya. Nah, sekarang kita gunakan deret satu larik saja untuk mencari jawabannya ya. 9, 25, 23, 57, 19 dan suku angka ke-6 yang akan kita cari. Nah, baiklah teman-teman semuanya, ini termasuk jenis soal yang tersulit kalau teman-teman tidak memahami konsep deret angkanya ya. Nah, sekarang kita gunakan deret satu larik seperti ini. Nah, ini ya.
Kalau teman-teman hanya sampai pada pemahaman deret satu laring, maka teman-teman tidak akan mendapatkan jawabannya. Karena kenapa? Di sini kalau kita gunakan deret satu laring, polanya terlalu acak teman-teman ya. Semisal 9 ke 25, maka 9 ini mesti kita tambahkan dengan 16 ya. Nah, kemudian 25 ke 23, maka 25 ini kita harus kurang teman-teman ya. Harus kita kurang dengan 2 sehingga menghasilkan 23. Kemudian 23 ke 57, tentu saja di sini 23-nya harus kita tambahkan dengan 34 ya. Kita harus tambahkan dengan 34. Kemudian dari 57 ke 19, itu berarti ini lebih kurang ya daripada 57-nya, berarti 57 ini harus dikurang ya. Harus dikurang untuk bisa menghasilkan 19, yaitu berarti harus dikurang 38. Nah, pertanyaannya kita ingin mencari nilai yang ada di sini untuk mendapatkan suku angka ke-6 ya. Nah, kalau kita perhatikan ini terlalu acak ya, sudah terlalu acak. Oleh karena itu kita gunakan penyelesaian deret bertingkat ya. Kita buat larik atasnya lagi sini, tingkatan lariknya. Sekarang kita cari lagi deret yang ada di sini untuk menentukan yang ada di sini teman-teman ya. Berarti 16 ya ke minus 2 ya, 16 ke minus 2, maka itu berarti kita harus ini ya, gunakan operasi pengurangan ya. Nah, berarti 16 dikurang berapa sehingga menghasilkan minus 2. Itu berarti 16 ini harus dikurang dengan 18 sehingga menghasilkan minus 2. Kemudian minus 2 ini diapakan, ditambahkan berapa sehingga menghasilkan 36. Berarti di sini adalah positif 36 ya. Minus 2 tambah 36 maka hasilnya 34 ya. Kemudian 34 ini mesti diapakan supaya bisa menghasilkan minus 38. Itu berarti 34 ini harus dikurangi dengan 72 ya. 34 dikurang 72 maka hasilnya minus 38 ya. Nah, jadi kemudian untuk mencari nilai yang ada di sini ya, untuk mencari nilai yang ada di sini kita juga masih membutuhkan petunjuk lagi teman-teman ya. Kita butuhkan petunjuknya. Karena kalau kita lihat di sini masih acak. Nah, kita buat larik bertingkat lagi seperti ini ya. Sekarang kalau kita gunakan cara seperti ini, maka kalau kita gunakan pengurangan atau operasi penjumlahan lagi, tentu saja kalau kita gunakan operasi penjumlahan, kira-kira ditambahkan berapa supaya menghasilkan 36 ya. Nah, kalau ternyata di sini terlalu besar ya, nah, berarti kita gunakan operasi yang lain untuk menyederhanakan ya. Coba kita gunakan operasi perkalian ya. Nah, semisal minus 18 dikali berapa menghasilkan positif 36. Berarti kita harus kalikan dengan minus ya. Minus kali minus hasilnya positif. Nah, minus 18 dikali minus 2 ternyata menghasilkan 36 ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah di sini polanya juga dikali minus 2. Kita buktikan 36 dikali minus 2 ternyata hasilnya adalah minus 72. Itu berarti untuk mendapatkan pola yang ada di sini kita bisa menentukan menggunakan operasi ya, perkalian dikali minus 2 ya. Itu berarti minus 72 dikali minus 2 berarti positif positif berapa nih? 144 ya. Positif 144. Berarti nilai yang ada di sini positif 144. Itu berarti kita sudah bisa menentukan nilai yang ada di sini karena minus 38 ditambah 144 maka nilainya adalah positif 106. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilainya yaitu positif 106. Itu berarti 19 ditambah 106 maka hasilnya adalah 125. Jadi nilainya di sini adalah 106 tambah 19, 6 tambah 9, 15, 1,
0 tambah 1 tambah 1 berarti 2, berarti 125. Itu berarti jawabannya di sini adalah 125 ya, 125. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E, yaitu 125. Baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah penyelesaian untuk soal nomor 2. Sekarang kita beralih pada soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 ini kita sudah memiliki barisan angkanya, yaitu 3, 5, 9, 13, 16, 25, 24. Nah, sekarang kita tentukan dulu untuk suku angkanya. Suku angka pertama yaitu 3, suku angka kedua 5, suku angka ketiga itu 9, suku angka keempat itu 13, suku angka kelima itu 16, suku angka keenam itu 25, suku angka ketujuh 24, dan suku angka ke-8 yang akan kita cari ya. Nah, sekarang kita telaah dulu untuk barisan angkanya. Di sini tentu saja kita bisa menggunakan beberapa metode penyelesaian deret angkanya ya, sesuai pada video saya di konsep deret angka. Pertama, kalau kita gunakan deret Fibonacci itu adalah pola angka yang terbentuk dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, ternyata terbentuknya 9 itu bukan dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 3 tambah 5 ya. Ternyata 3 tambah 5 itu tidak menghasilkan 9 ya, malahan menghasilkan 8. Itu berarti deret angka ya untuk penyelesaian Fibonacci tidak tepat pada barisan angka ini. Sehingga kita gunakan penyelesaian deret larik ya. Nah, deret larik itu sendiri terbagi atas 3, yaitu deret 1 larik, deret 2 larik, deret 3 larik ya. Nah, sekarang kita coba terapkan deret 1 larik. Nah, teman-teman semuanya kalau menyelesaikan dengan cara seperti itu ya, tentu saja teman-teman harus tepat dalam penggunaan metodenya supaya tidak membuang-buang waktu. Maka teman-teman harus melihat sekilas soalnya ya. Ternyata di sini dari ujung sini, dari awal ke sampai 25 itu secara keseluruhan nilainya plus ya. Sedangkan di sini nilainya minus. Ya, nilainya minus. Itu berarti sudah tidak tepat kita gunakan deret 1 larik karena polanya yang acak, apalagi operasinya hanya satu ya larik yang kemudian menggunakan pola minus ya teman-teman ya. Itu berarti deret 1 larik tidak bisa kita gunakan, sehingga kita langsung ke deret 2 larik ya. Kita tuliskan kembali soalnya 3, 5, 9, 13, 16, 25, 24, dan suku angka ke-8 yang akan kita cari. Nah, deret 2 larik seperti ini teman-teman ya. Ada satu suku angka yang terlewati ya, seperti ini. Nah, karena di sini untuk larik bawah yang bisa menentukan suku angka ke-8, maka kita cari bagian larik bawahnya saja ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan operasi penjumlahan, maka 5 tambah berapa menghasilkan 13, berarti nilainya di sini adalah 8 ya. 5 tambah 8 nilainya 13. Kemudian 13 ke 25, maka itu positif 12 atau tambahkan 12 ya. 13 tambah 12 hasilnya 25. Nah, pertanyaannya di sini kita tidak tahu nilainya. Mari kita buktikan dulu di sini ya. Nah, 8 ke 12 maka kita bisa gunakan plus 4 ya. Ternyata kalau ternyata ini tetap plus 4, berarti kita bisa dapatkan polanya di sini. Kita tes ya, kita uji coba. 12 ditambah 4 maka nilainya adalah plus 16. Itu berarti 25 ditambah 16 ya. 25 tambah 16 maka hasilnya adalah 41 ya, 41. Dan ternyata betul ya. Ternyata di sini nilainya ada, jawabannya yaitu 41 teman-teman ya. Nilainya 41. Nah, ini bisa kita buktikan apakah betul nilainya 41. Kita buktikan lagi dengan cara perpangkatan ya. Semisal ini kita buat perumpamaan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, maka hasilnya nilai 5 ya. Kemudian di sini 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, kita buktikan ya. 2 pangkat 2 nilainya 4, tambah 3 pangkat 2 nilai 9, berarti 4 tambah 9 nilainya 13. Kemudian di sini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, ternyata sini 9, di sini 16, 9 tambah 16 hasilnya 25. Dan ternyata kalau kita sesuaikan, ini kan polanya seperti ini teman. 1 ditambah 2, hasilnya semua ini ya. Nilainya bertambah semua ya, tambah 1. Pangkatnya saja yang bertahan yaitu pangkat 2. Itu berarti di sini kalau di sini 3, berarti di sini 4
kita pangkat 2. Kalau di sini 4 berarti tambah di sini 5 pangkat 2. Kita cari 4 pangkat 2 16 ditambah 5 pangkat 2 hasilnya 25 ya. Itu berarti 16 tambah 25 hasilnya 41 dan ternyata betul ya. Pola ini benar teman-teman ya, nilainya adalah 41 sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah penyelesaian untuk jenis soal deret angka yang sering kali muncul pada ujian CPNS yang tentu saja akan membuat kita kebingungan dalam proses penyelesaiannya ketika tidak mengetahui metode penyelesaian tepat pada deret angkanya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.